Shalom, puji Tuhan, berjumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wawanasa di hari ini. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau beri buat kami. Dan di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk mengerti dan memahami apa kata firman. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang menjadi perenungan kita di saat ini diambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Misalnya, kita boleh sukses dalam usaha, kita boleh naik kelas, kita boleh juara, kita boleh sukses dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan juga tidak sedikit yang membuat kita tidak bersukacita. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita kecewa, sedih, karena kegagalan dalam usaha, karena berpisah dengan orang yang kita kasihi lewat kematian. Dan ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak bersukacita. Namun saudara-saudara, dalam pembacaan kita, ini adalah merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini berarti setiap saat, setiap waktu. Bersukacita secara terus-menerus di segala keadaan, di segala situasi yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu hal yang kadangkala menjadi dilema dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tidak apa-apa kalau kita bersukacita di tengah-tengah keadaan yang menggembirakan, ya, ketika ketambahan usia setahun dan lain sebagainya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Tetapi ketika orang ada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang gagal, orang harus bersukacita. Namun lewat pembacaan ini, kita dinasihati, diberi motivasi, supaya bersukacita senantiasa. Karena itu adalah hal yang harus kita lakukan. Karena kita telah merasakan akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dalam suka maupun duka, Tuhan ada. Karena hidup ini adalah karunia Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam situasi apapun yang kita alami. Kita tahu bersama bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara
di Roma. Ya. Dalam keadaan terpenjara. Bukan karena dia seorang penjahat, pencuri, tetapi dia dipenjara karena memberitakan Injil. Namun tidak menghilangkan sukacitanya, sehingga dia memberikan penguatan kepada jemaat yang ada di Filipi. Di tengah-tengah juga pergumulan yang mereka alami, baik pergumulan yang datang dari luar, ya, dari luar jemaat. Ada ajaran-ajaran sesat, ada yang mau memecahkan jemaat, tetapi juga yang ada dari dalam. Ada pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat, ada perselisihan, ada iri hati di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat. Walaupun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, harus bersukacita. Kalau orang ada sukacita, pasti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mengurangi, ya, untuk kita bersaksi tentang Dia. Karena itu juga menjadi alat Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kita tetap terus melakukan kebaikan dalam hidup. Dan itu pun kita mampu bersaksi tentang Dia dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk kesempatan ini. Kami lagi boleh belajar dari firman-Mu. Engkaulah sumber sukacita. Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kami, agar kami terus hidup dengan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mampu dengan sukacita dari Tuhan, kami bersaksi tentang-Mu yang kudus dan ajaib itu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah acara sapaan berkat di saat ini. Biarlah ini menjadi berkat untuk orang semua.